Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ketujuh, Misi kepada sesama saya. Sahabat petang. Ayat hafalan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Kita semua mengetahui ayat berikut ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Namun, kasih kita kepada Allah bisa menjadi dangkal jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah tetapi tidak menurutinya. Kita berpikir bahwa jika kita mengasihi Allah, tetapi bagaimanakah kasih ini ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengasihi Allah membutuhkan komitmen penuh dari hati, jiwa, tubuh, dan pikiran kita setiap hari. Siapa saja bisa mengatakan bahwa dia mengasihi Allah, tetapi melakukan hal ini membutuhkan usaha yang benar-benar disadari. Namun demikian, walaupun mengasihi Allah itu baik dan penting, Allah juga mau kita mengasihi sesama, karena kasih kita bagi sesama merefleksikan kasih kita kepada Allah, dan itu benar-benar terlihat dalam sebuah cara yang benar-benar nyata dan memiliki pengaruh yang kuat. 1 Yohanes 4 ayat 20 menyatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Paulus juga mengatakan dalam Galatia 5 ayat 14 bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pekan ini kita akan belajar bagaimana pelajaran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bacalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 25-37 dan renungkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Lukas 10 ayat 29, dan siapakah sesamaku manusia? Apakah menanyakan atau menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang pribadi? Atau siapa sesamaku manusia? Mengubah fokus atau prioritas dari seorang yang membutuhkan bantuan menjadi seorang yang menyediakannya? Apakah pergeseran fokus seperti itu beresiko mengubah pekabaran dan prinsip yang Yesus ingin kita pahami dan praktikkan? Lukas 10 ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Pertanyaan Yesus berfokus pada orang yang dirampok, luka-lukanya dan kebutuhannya. Yesus memusatkan perhatian pada orang yang dirampok dan dianiaya dan bagi orang yang diberikan pertolongan. Yesus juga membandingkan dengan mereka yang punya kesempatan menolong tetapi mengabaikannya. Lukas 10 ayat 37, ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti yang Yesus tunjukkan, menjawab pertanyaan dengan benar tidaklah cukup. Dalam petunjuknya kepada ahli Taurat itu, Yesus menekankan pentingnya tindakan ketika menerapkan Injil. Artinya, kita harus menjadi tangan dan kaki tubuh Kristus. Saat kita menjadi bagian dari umat Allah, kita akan melihat masalah dari setiap anggotanya, dan kita akan mengalami apa artinya hidup bersama mereka dan juga menderita bersama mereka. Kita dapat berharap bahwa saat kita menderita bersama umat Allah, kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Kita juga harus menjadi sesama bagi manusia yang membutuhkan. Banyak masyarakat yang menderita dan membutuhkan bantuan. Bisakah kita mencari tahu siapa yang membutuhkan bantuan kita sebagai sesama? Apakah gereja saya meringankan penderitaan mereka yang membutuhkan? Atau apakah kita berkontribusi pada penderitaan, baik secara sengaja maupun tidak? Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan berfokus kepada sesama manusia. Siapakah kita ini? Mengapa kita berada di sini? Apakah yang akan terjadi ketika kita mati? Apakah yang merupakan nasib akhir kita? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain berhubungan dengan kita manusia. Dan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25, ada pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat. Dan mengapa dia menanyakan akan hal ini? Pertanyaan apakah yang lebih penting dibandingkan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini? Dan apakah isi dari pertanyaan itu? Dan kita juga akan pelajari bersama tentang metode dan respons Yesus ketika ditanyakan oleh ahli Taurat. Saudaraku, kadang-kadang kita menginginkan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita.
tetapi tidak berusaha sendiri untuk menemukannya. Kita akan belajar bersama-sama apa metode Yesus untuk dapat menemukan akan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh sesama kita, bagaimanakah caranya supaya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut? Kita juga akan mempelajari mengenai mewarisi hidup yang kekal. Bagaimana caranya supaya kita dapat mewarisi akan kehidupan yang kekal menurut Yesus? Dan bagaimana caranya kita sebagai umat-umat Allah yang telah menerima misi untuk disampaikan kepada orang lain dapat mempercayai bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Pelajaran ini pula menekankan mengenai mengasihi sesama seperti yang mengasihi diri kita sendiri. Apa maksudnya ini? Dan apakah perintah mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri merupakan konsep bahwa keselamatan itu atas dasar perbuatan, bukan karena iman? Dan di akhir dari minggu ini kita akan mempelajari kisah dari orang Samaria yang baik hati. Bagaimanakah cerita ini dapat membantu kita untuk mengasihi sesama manusia? Seberapa besar cinta kita kepada sesama manusia di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita kembali meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya sepanjang minggu ini untuk kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ketujuh ini, sehingga kita akan terus setia kepada Tuhan, iman kita akan terus dikuatkan, kita terus ada di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ketujuh sepanjang minggu ini. Bantu kami untuk kami dapat memperoleh manfaat dari mempelajari pelajaran ini. Kami dapat terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.